Selamat pagi, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini saya Ibu Eka akan menemani anak-anak belajar daring dengan materi ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita semua harus berdoa dahulu agar sehat dan selamat baik di rumah maupun di luar rumah ya. Ya, berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Om Awigena Mastu Namasidam, Om Astu Tat Astu Namaswahel, Om Santi 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 Om. Ya, sebelum Ibu lanjut pada materi berikutnya, apakah kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Ya, ada yang ingat, ada yang tidak ya. Baiklah, Ibu akan tayangkan cuplikan pelajaran kita sebelumnya. Selamat menonton ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niktut Artini. Hari ini saya akan membacakan materi puisi dan juga contoh sebuah puisi. Puisi adalah karya sastra berupa karangan yang tersusun atas bahasa yang indah dan padat makna. Sebuah puisi mengandung majas dan irama, kata-kata konotasi dan juga imajinasi. Contoh-contoh puisi yang terkenal antara lain: Doa karya Chairil Anwar, Hujan Bulan Juni karya Soepardi Djoko Damono, Guruku karya Mustafa Bisri. Berikut ini adalah contoh puisi yang berjudul Corona karya Kartini. Apakah engkau Corona? Engkau datang seperti bala tentara dalam operasi senyap, menembak ribuan orang dengan peluru kecemasan. Padahal kami hanya orang biasa yang tak punya senjata, yang selalu percaya bahwa perang hanya untuk para tentara. Baiklah anak-anak, demikianlah cuplikan materi berpuisi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Makna dari puisi teman kalian Kartini yaitu kita harus tetap berjuang. Ya, kita harus tetap semangat walaupun kita berada pada masa krisis ya, masa pandemi COVID-19. Ya. Ya, masih semangat ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan lanjut ya. Bab 5, materinya yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, Ibu akan menjelaskan indikatornya dulu. Nah, indikator pencapaiannya di sini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Yang kedua menyebutkan 4 ciri-ciri teks eksplanasi. Dan yang ketiga yaitu menemukan gagasan pokok dari teks eksplanasi. Tujuannya apa? Ya, setelah kita mempelajari teks eksplanasi, baik itu menonton berita atau membaca wacana, siswa dapat satu, menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Dua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan gagasan umum teks eksplanasi. Nah, di sini juga Ibu mengambil penilaian sikap ya, sudah pasti. Apa saja penilaian sikap yang Ibu ambil? Yang pertama adalah kalian harus santun berbahasa. Baik itu di media sosial atau di media pembelajaran, kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua adalah kalian tetap percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Yang ketiga, mandiri dalam mengerjakan tugas ya. Jangan mencontek atau jangan asal menyalin yang ada di Google. Dan yang terakhir, kalian teliti dalam memahami sebuah teks, sebuah materi, sebuah penjelasan atau sebuah video. Nah, itu adalah penilaian sikap yang akan Ibu ambil pada materi ini. Baik,
Ibu lanjutkan ya. Nah, pasti di benak kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan ya tentang materi baru kita ya. Nah, Ibu di sini memiliki beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian ya. Kalian silakan melihat cuplikan-cuplikan pertanyaan dari teman-teman kalian. Saya punya pertanyaan, apa itu pengertian teks eksplanasi? Apa yang dimaksud dengan fenomena? Saya belum mengerti tentang fungsi fakta. Apakah angka kematian akibat COVID-19 di dunia semakin meningkat? Bisa dijadikan topik dalam teks eksplanasi. Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman kalian. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, Ibu akan tayangkan sebuah berita. Ya, berita ini bisa digolongkan dalam teks eksplanasi. Nah, di sini berita dari anak-anak Ekstramading Spentris. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ninyoman Gita Napunami di Spentris News. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah berita tentang COVID-19 atau yang kita sering sebut dengan virus corona. Virus corona atau COVID-19, Coronavirus Disease 2019, merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia dan jika imun tubuh lemah dapat berujung pada kematian. Karena penyebaran yang semakin cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini. Dan penyebabnya banyak kerugian bagi semua pihak. Tidak hanya meruntuhkan sektor perekonomian dan pariwisata, tetapi juga pendidikan. Walaupun demikian, semangat pemerintah dan juga siswa sekaligus orang tua tidak pernah berkurang. Dengan bantuan kota yang rutin diberikan oleh pemerintah daerah, semakin membangkitkan semangat siswa untuk mengikuti pelajaran daring. Rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini hilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Om Santi 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 Om. Baiklah, kali ini kita akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Yang pertama, apa pengertian teks eksplanasi? Di sini teks eksplanasi adalah sebuah penjelasan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam, sosial, atau budaya. Ya, bisa dipahami ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan fenomena? Ya, di sini fenomena adalah rangkaian kejadian berisi tentang penjelasan proses mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Nah, Ibu bisa memberikan penjelasan ya. Fungsi fakta yaitu menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam, sosial, atau budaya yang berdasarkan fakta atau kenyataan, bukan opini. Ya, ingat ya, di garis bawahi, bukan opini atau pendapat, tetapi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, pertanyaan yang terakhir,
angka kematian akibat COVID-19 di dunia semakin meningkat. Nah, apakah kalimat itu bisa dijadikan sebuah topik dalam teks eksplanasi? Pasti banyak yang bingung ya. Apa ya judulnya kalau saya ingin membuat teks eksplanasi? Nah, kalau seperti itu kalimatnya, apakah bisa dijadikan topik? Jawabannya adalah bisa. Nah, mengapa bisa? Karena itu adalah sebuah rangkaian atau penjelasan dari sebuah peristiwa berdasarkan fakta-fakta. Nah, sekarang kita kupas dari berita anak-anak mading ya, mading Spentris. Nah, di sana ada fakta. Fakta-fakta apa saja yang kalian dapatkan dari berita anak mading Spentris? Ya, yang pertama faktanya adalah bahwa virus corona itu pertama kali ditemukan di kota Wuhan. Itu yang disebut dengan fakta. Kemudian yang kedua, virus corona itu masuk ke Indonesia pada bulan Maret. Nah, itu adalah fakta. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baiklah, untuk gagasan umum yang bisa kita temukan pada berita virus corona yang dibawakan oleh siswa ekstra mading Spentris itu bisa kita temukan pada setiap paragraf ya. Jadi gagasan umum itu adalah dasar pemikiran dari sebuah paragraf. Nah, paragraf pertama, apa gagasan umumnya? Yaitu pertama kali ditemukannya virus corona. Paragraf kedua, yaitu tentang penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, itu adalah gagasan-gagasan umum. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang materi kita hari ini. Nah, Ibu menyimpulkan ya, apa yang kita pelajari hari ini. Ada 3 hal penting yang kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam, fenomena sosial maupun fenomena budaya. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi ada 4. Yang pertama adalah terdiri atas identifikasi fenomena. Artinya memiliki rangkaian kejadian. Berisikan penjelasan proses mengapa dan bagaimana. Kemudian yang kedua, berisi informatif ya. Maksudnya menjelaskan atau menginformasikan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga, berisi informasi fakta, yaitu menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena berdasarkan fakta atau kenyataannya. Dan yang terakhir adalah berisi informasi ilmiah. Maksudnya, proses terjadinya suatu peristiwa berdasarkan keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan tertentu seperti sains. Nah, dan yang terakhir adalah gagasan umum. Gagasan umum adalah dasar pemikiran yang digunakan sebagai bahan pengembangan sebuah teks atau paragraf. Nah, demikianlah penjelasan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, tadi Ibu buka dengan Om Swastiastu ya, panganjali umat. Sekarang Ibu akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.